Halo semuanya, balik lagi di ini udah PKN nih, yang pemberantas kasus Negara. Kali ini pada episode 1, judulnya itu kasus pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pertama-tama kita sambut dulu nih sama bintang-bintang tamu kita yang udah mau datang ke sini. Makasih semuanya ya udah mau datang ke sini. Dan rekan partner saya Ahmad Rami Santosa di sini akan ikut tanya-tanya. Oke, pertama-tama kita pengen ngomongin tentang KPK kan. Apalagi kasus yang lagi tercuat itu punyanya Firly Bahuri kan. Ya, yang sebagai ketua KPK. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, kira-kira kenapa KPK itu dibuat? Sejarahnya itu gimana sih? Siapa yang mau jawab? Sejarah KPK dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oh gitu. Jadi gunanya KPK itu untuk memberantas korupsi gitu? Iya. Oke. Terus sebenarnya pengertian mereka ini apa? Saya bantu jawab ya. Kalau KPK itu merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen juga dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak. Oh gitu. Makasih udah mau jawab. Ini ada pertanyaan nih dari rekan saya. Silakan Raffi. Pak, masa pakai mic apa sih, Pak? Saya mau nanya tentang dasar hukum dari pendirian KPK. Saya ingin bantu jawab. Yang pertama itu ada UUD nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Yang kedua yaitu ada UUD nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi kecetus lahirnya KPK di masa Kepresiden Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, kejaksanaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Satu lagi nih, saya mau nanya tentang tugas pokok dan fungsinya dari KPK. Jadi untuk tugas pokok dan fungsinya itu KPK ini bertugas mengkoordinasikan, menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, terutama yang melibatkan operator negara atau merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar, serta mencegah, mengawasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya itu. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang masalahnya ya. Pertama-tama mau tanya dulu nih, kira-kira di KPK itu yang kena kasus itu siapa?
yang kena kasus Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri. Oh gitu. Jadi ini kontroversinya tentang Ketua KPK terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama-tama, kira-kira apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri? Pelanggaran dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Firly Bahuri telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani KPK. Nah, terus emangnya ada kabar-kabar kan tadi disebutkan kalau mereka bertemu kan? Gimana sih mereka bertemunya? Firly Bahuri mengakui telah bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis dari sumber Kompas ID. Terus kapan sih kasus ini mulai mencuat dan menjadi sorotan media? Jadi Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri menjadi sorotan publik itu sekitar akhir September hingga awal Oktober pada tahun 2023 dan diumumkan secara resmi oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2023. Emang kenapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini bisa terjadi yakni dugaan tindakan korupsi dan Firly Bahuri yang memeras Syahrul untuk uang tutup mulut. Oh. Terus gimana kondisi Firly Bahuri sekarang? Kini, Kepala Polda Metro Jaya berjanji akan memutuskan kasus pimpinan KPK Firly Bahuri dan sekarang polisi segera menentukan nasib Firly Bahuri di kasus pertemuan dengan Yassin Limpo. Oke, boleh nggak sih ceritain masalahnya secara utuh? Gimana sih kenapa mereka bisa terlibat kasus ini? Bisa. Kasus yang melibatkan Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, bermula dari dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tuduhan ini mencuat setelah ada laporan bahwa Firly Bahuri meminta sejumlah uang terkait penanganan kasus hukum melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Pada Agustus 2023, Polda Metro Jaya mulai menyelidiki aduan masyarakat terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penanganan perkara. Di lingkungan Kementerian Pertanian, penyelidikan ini mencakup pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi yang mengarah pada penetapan Firly sebagai tersangka pada November 2023. Sebelumnya, publik sempat dikejutkan dengan beredarnya foto pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis yang menimbulkan dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, dua rumah Firly digeledah oleh Polda Metro Jaya untuk mencari bukti lebih lanjut. Firly sempat mengajukan peradilan untuk menggugurkan status tersangkanya, tetapi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2023. Di tengah tekanan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua KPK dengan alasan menjaga stabilitas nasional menjelang pemilu 2024. Boleh nggak ceritakan fakta dan sumbernya Syahrul Limpo? Boleh. Awal penyelidikan pada pertengahan Agustus 2023, Polda Metro Jaya menerima laporan mengenai dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo pada Maret 2022 diduga Firly sempat bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Pertemuan ini menjadi
Sorotan karena melanggar etika sebagai Ketua KPK. Penggeledahan rumah Firly pada Oktober 2023 pada Metro Jaya menggeledah 2 rumah milik Fitri, Jakarta, dan Bekasi sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti. Penerapan tersangka dan proses hukum setelah dilakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi termasuk Firly, polisi akhirnya menetapkan Firly sebagai tersangka pada November 2023. Sebagai tanggapan, Firly mengajukan pra peradilannya untuk menggugurkan status tersangkanya. Namun, pengadilan menolak gugatan pra peradilan tersebut pada Desember 2023. Dan si Firly ini juga akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK dengan alasan menjaga stabilitas nasional, terutama menjelang pemilu pada tahun 2024. Keputusan ini diumumkan pada Desember 2023 setelah pra peradilannya yang diajukan ditolak. Ini juga terbukti dari .com, CNN.com, Detik.com. Dampaknya seperti apa? Dampaknya seperti yang pertama yaitu ada penurunan kepercayaan publik terhadap KPK, yang kedua terganggunya stabilitas lembaga KPK, yang ketiga yaitu desakan di reformasi KPK. Nah, masalahnya udah selesai nih. Kira-kira sebutin nih satu aja apa sih yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam kasus ini? Satu aja cukup nggak Pak? Satu, memastikan proses hukum yang transparan dan adil. Nah, kalau yang dilakukan warga negara, satu nih. Mengawasi proses hukum. Nah, kita udah mau ke tahap closingan nih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini kira-kira apa? Jadi untuk kesimpulannya, kasus Firly Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memerlukan penanganan hukum yang transparan oleh negara untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK ini. Negara harus memastikan proses hukum berjalan tanpa investasi politik dan melakukan reformasi untuk meningkatkan pengawasan di KPK. Masyarakat perlu aktif juga kasus mendukung serangan anti korupsi dan memilih pemimpin berintegritas di pemilu mendatang. Dampak dari kasus ini juga signifikan, merusak citra KPK dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, sehingga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum untuk mempertahankan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, yang terakhir banget nih, kira-kira ada nggak pesan atau himbauan buat para pendengar kita? Boleh nih, pesannya ini semua berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan cara mengawasi tindakan para pejabat dan mendukung perbaikan di KPK. Kita harus aktif berbicara dan melaporkan tindakan korupsi yang kita ketahui, serta menjaga kejujuran dalam diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan adil. Oke, makasih semuanya yang udah mau datang. Makasih semua udah mau mendengarkan kita. Semoga kasus ini akan berakhir lebih cepat dan Firly Bahuri bisa diadili sesuai dengan hukuman yang memang cocok. Terima kasih semuanya ya, terima kasih sudah menonton. Hari ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.